Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi syafa'ati Rasulillah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alibatihi wa nahusu khususan ila jamil masyayikhina dan ustadina dan muallimina wa nahususan ila musannif kitab Fathul Qarib al-Mujib Sahih ibn al-Qasim Muhammad ibn al-Qasim rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi min alamihin. Syaulillahi lahu min fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtilut tayammuma salah satu asya. Walladzi dan utawi sesuatu. Silahnya alladzi yubtilu yang membatalkan apa alladzi at-tayammuma ing tayammum. Iku salah satu asya'a, 3 perkara. Ahaduha utawi salah satunya salasah iku kulluma setiap sesuatu silahnya ma abtola yang membatalkan apa ma al-wudu'a ing wudu. Wasabaqa dan telah terdahulu apa bayanuhu penjelasannya ma abtolal wudu fi asbabil hadasi pada ing dalam sebab-sebab hadas. Famatakana mutayammiman maka kapan saja ono siapa man iku mutayammiman orang yang bertayamum summa ahdasa kemudian berhadas sopoman jawabnya mata Iya. Jawabnya mata batola tayammumuhu maka batal opo tayammumnya man. Wasani dan utawi yang kedua iku ru'yatul ma'i melihat air. Wa fi ba'din nusahi dan iku di dalam sebagian salinan menggunakan utawi wujudul ma'i menggunakan lafaz wujudul ma' fi ghairi waqti sholati ing dalam selain waktu sholat. Faman tayammama maka barang siapa silahnya man faman maka siapa saja silahnya man tayammama yang bertayamum sopoman lifaqdil ma'i karena ketiadaan air. Summa ra'al ma'a kemudian melihat sopoman ing ma ing alma air au tawahhamahu atau menduga sopoman hu ing air qabla dukhulihi ing dalem sebelum masuknya man fis sholati di dalam sholat batola tayammumuhu maka batal opo tayammumnya man. Fa in ra'ahu maka jikalau melihat sopoman hu ing ma ba'da dukhulihi setelah masuknya man fiha padanya sholat wa kanatis sholati dan ada opo sholat iku mimma dari sesuatu silahnya ma la yaskutu yang tidak gugur opo ma la yaskutu silahnya ma la yaskutu yang tidak gugur farduha opo fardunya sholat bitayammumi dengan sebab tayammum kasolati mukimin seperti sholatnya orang yang mukim batolat fil hali maka batal fil hali pada ketika itu au mimma atau dari sesuatu silahnya ma yaskutu yang gugur opo pardunya sholat bitayammumi dengan sebab tayammum kasolati musafirin seperti sholatnya orang musafir fala tabtulu maka tidak batal
fala tabtulu maka tidak batal opo salatnya. Fardan kanatis salatu au naf'an. Baik keberadaannya salat itu fardu ataupun sunnah. Nah, coba dulu. Enggak rumit kayaknya bahasanya. Melihat air membatalkan tayamum, ya kan? Tapi melihatnya sebelum sholat, di luar waktu sholat. Nah, ini ada permasalahan kalau beda antara sholat la yaskut dengan sholat yaskut, gitu ya. Nah, misalkan orang menyangka atau melihat air sebelum masuk sholat, sebelum dia sholat, maka otomatis batal. Ya kan? Kalau sebelum sholat sudah sepakat tayamum batal. Nah, permasalahan kalau di dalam sholat tiba-tiba hujan atau tiba-tiba ada air gitulah, nggak tahu dari mana lagi sholat. Nah, ini nanti tergantung. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha. Nah, wa kanat as-salatu mimma la yaskut. Ini dulu berarti ya. Kalau sholat yang tidak gugur. Nanti kalau kita di dalam sholat kalau tiba-tiba hujan, nah ini berbeda antara sholat la yaskut dengan sholat yaskut. Wa kanat as-salatu mimma la yaskutu farduha bitayamum ka sholatil muqim batalat. Nah, kalau sholatnya yaskut batalat. Maka sholatnya batal, dia harus wudhu karena hujan. Kebalikannya, kalau batal seketika dia batalat fil hal. Au mimma yasqutu farduha bitayamum kasolatil musafir fala tabtul. Nah, ini baru fala tabtul. Jadi batal fala tabtul. Batal sholatnya atau enggak kalau dengan tayamum pas lagi sholat itu tiba hujan, maka kalau sholatnya la yaskut dia batal, kalau sholatnya yaskut maka tidak batal. Gimana mas? Yaskut gimana maksudnya? Ini yang la yaskut ini contohnya sholatnya orang mukim, ya kan? Sholat yang yaskutu, lima yaskutu fardhu seperti sholatnya musafir. Gimana analisa sampean gimana ini kok bisa sholatnya mungkin dianggap layaskut? Layaskut ini tidak gugur berarti dia harus kodok. Kalau yaskut berarti kalau sudah terkena sudah melaksanakan berarti nanti sudah gugur kewajiban sholatnya sehingga dia nanti tidak bisa kodok. Kalau sholatnya dia sudah memang sah saat itu karena dia sebagai musafir misalkan, dia tidak nanti sholat misalkan sudah selesai sholat dia tidak usah kodok di kemudian hari, maka sholatnya tidak batal. Tapi kok karena apa? Kenapa ini batal? Ya karena ini percuma saja sederhananya. Ini dia tayamum terus dia sholat, nanti pun sholatnya dia layaskut, berarti dia harus dikodok sebenarnya. Nanti kalau ada air, kalau sudah sempat bisa ada air, nanti sebenarnya dia wajib mengkodok. Makanya dia batal aja sekalian wong dia nanti kan akan dikodok. Kalau dia yang layaskut itu misalnya kan mukim kan, mukimnya itu karena uzur memati air sehingga dia bertayamum. Kalau apa? Uzur memakai air. Orang sakit. Orang sakit ya nggak ada masalah dengan ini. Karena dipakai mak. Iya ini karena dipakai mak saja. Karena di bawahnya itu, ya kan. Kalau misalnya paingkana tayamum musah suli marodin wanahuhi sumaro ayat fala asar. Di bawahnya itu. Ini khusus tayamum yang karena tidak ada air. Tidak ada air. Berarti kalau misalnya seperti kita ini kita mukim, terus biasanya kan ada air, tiba-tiba kok nggak ada air, kalau kita tayamum terus kita tayamum itu tidak menggugurkan sholat kita nih, kalau kita sholat. Iya, kalau seandainya dia nanti sebelum habis sholat sudah ada air, misalkan kita sholatnya di awal waktu nih pakai tayamum, tapi kalau nanti seandainya waktunya belum selesai sudah ada air, maka kita harus menguji lagi, mengulang sholat iya, lagi. mengulang air. Tapi kalau misalnya udah lewat waktunya, kalau sudah lewat waktunya enggak, kalau sudah lewat waktunya enggak. Oh, berarti itu nggak wajib dikodok lagi.
Iya, seperti itu kalau memang sudah lewat waktunya. Inam yaktarin daluka bima li'in syara'ini mustamil ma'ruf al-suami. Oh iya, itu kenapa sholat mukim itu tidak yaskut, tidak menggugurkan sholatnya? Itu kalau mukim kan biasanya dia tahulah ini sebenarnya masih mungkin ada air, dia tahu daerah situ kapan ada air, kapan susah air gitu. Kalau ini kan tidak ada, kalau musafir kan di tempat orang nih, dia tidak akan paham betul keadaan air di situ. Makanya dia sudah gugur saja, sudah tidak usah nanti sudah tidak usah mengulangi kalau seandainya ada air. Kalau seandainya tiba-tiba setelah sholat ada air. Tapi kan kalau ini sebenarnya dia mungkin ini paham betul di daerah ini, di daerahnya sendiri, dia harusnya paham ada airnya kapan, tidak airnya kapan. Kira-kira gambaran kenapa dia tidak yaskun. Wa in kana tayammum syakhsi, dan jika ada opo tayammumnya seseorang iku limarodin karena sakit, wa nahwihi dan semisalnya sakit, summa ra'al ma'a kemudian melihat sopo man al-ma'a ing air, fala asra maka tidak ada bekas liru'yatihi karena melihatnya ma, bal tayammumuhu akan tetapi utawi tayammum nyaman iku bakin tetap bihalihi dengan keadaannya tayammum. Nah kalau yang ini yang tadi saya belum terlalu yakin. Kalau yang misalkan tadi kan yaskut ini dia harus kodok. Apakah tadi kan ya pertanyaan kalau apakah sudah selesai masih terkodok apa enggak ini? Itu saya belum terlalu yakin ini. Kayaknya malah tetap dia harus kodok. Kayaknya. Labudda min i'adatiha, wajib bistighali bisolat. Kenapa? Li'annahu la fa'idata bistighali bisolat, bil istighali bisolat allati labudda min i'adatiha. Karena ini mau tidak mau harus mengulang, karena dia mungkin yang paham betul harusnya paham betul, harus memang dia cermat lah, dia tahu nanti akan ada air. Kayaknya ini walaupun nanti sudah sehari 2 hari dia tetap wajib kodok. Kalau di sini lah labudda min i'adatiha, tapi waktu berarti ingat itu kan harus mengulang, harus walaupun nanti waktunya sudah selesai. Karena ini kalau mengulang pun kayaknya tidak dirasa berat lah, paling berapa hari saja, 3 hari, nggak mungkin lama waktunya berhujan, dan dia pasti tahu kapan nanti akan hujan gitu. Tapi dia sholat berarti ini untuk dihormati waktu. Iya, dia sholat. Nanti insya Allah kayaknya dia wajib qada terus walaupun sudah lewat waktu sholat. Terus wasalisu dan utawi yang ketiga iku ar-riddatu, itu murtad, wahiyya dan utawi riddah iku qatul islami, memutus keislaman, wa idan tana'a dan jika telah tercegah dan jika telah tercegah syar'an ing dalam secara syara' opo isti'malul ma'i menggunakan air fi udwin pada anggota badan, pada anggota wudu, fa in lam yakun alaihi maka jika tidak ada iku ke atasnya man opo satirun penutup atau penghalang, wajaba maka wajib alaihi ke atasnya man opo at-tayammum tayammum, wa ghuslus sahihi dan wajib opo membasuh anggota yang sehat,
wala tertiba dan tidak ada tertib iku maujudun bainahuma di antara tayamum dan membasuh anggota yang sehat. Lil junubi bagi orang yang junub. Ammal muhdisu adapun orang yang berhadas fa innama maka hanya saja yatayammamu bertayamum sopoman waqtaduhuli ing ketika yatayammamu tayamum sopoman waqtaduhuli ing dalam waqtaduhuli guslil udwi ketika waktu masuk membasuh anggota wudu sifatnya al-udwi al-alili yang sakit. Fa in kana maka jika ada iku alal udwi ke atas anggota wudu opok satirun penghalang fa hukmuhu maka utawi hukumnya anggota yang ada satir iku madkurun disebutkan fi qaulil musannifi ing dalam perkataannya musannif rupane qaul wa sahibul jabair. Ini tadi gimana ini lafalnya ada yang kurang apa ya? Waridatu wahya qat'ul Islam. Terus tadi itu apa? Ada imtana. Nah, terus syara'an terus isti'malul ma'i fi 'udwi. Fa illam ini titiknya mana? Wa ila imtana syara'an. Oh berarti qat'ul Islam titik nih ya. Hida imtana syara'an ini pembahasan baru ya. Ketika seseorang tercegah memakai air pada anggotanya fa'il lam yakun alaihi satir wajibah tayamum wa khusus sahih. Kalau tidak ada satir, tidak ada sahibul jabair, nah satir yang dimaksud adalah jabair Pak ya. Maka dia wajib membasuh yang sahih. Ketika tidak ada satir, tidak ada sahibul jabair, maka wajib dia membasuh anggota yang sahih dan tidak wajib tartib kalau junub. Misalkan ada luka di sini ya. Ini tidak ada satir dulu ya. Walam yakun alaihi satir. Luka di sini ini tidak bisa kena air nih. Dia kalau mandi dia berarti boleh tayamum dulu, boleh mandi dulu. Selain ini mandinya. Amal muhdis kalau orang yang hadas tayamumnya waktu masuk anggota ini. Misalkan kalau kaki berarti tayamumnya nanti setelah masuk kepala. Baru kita tayamum. Harus urutan ya. Waktu dukhuli ghuslil udwi al-alili fa in kana al-alwi satirun fahukmuh. Harus urutan kalau mandi kalau itu ya. Jadi kalau kemarin saya bilang nggak harus urut ya. Oh harus urut ya. Oh kalau ini nggak ada satirnya. Kalau ada satir nanti beda lagi apa enggak? Nanti belum ya. Berarti kalau dia tidak ada satir, dia tayamum, kalau wudhu harus urut. Jadi kalau tangan ini setelah membasuh wajah, basuh tangan semua yang selain ini, tayamum dulu terus lanjut wudhu gitu. Kita terusin dulu sahibul jabair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibul jabairi dan utawi orang yang memiliki perban. Adapun jabairi iku jam'u jabiratin jamak daripada lapas jabirah bi fathil jimi dengan mempatahkan jimnya jabirah. Wahia dan utawi dianya jabair iku akhbasun kayu au kosbun atau bambu tusawwa yang diluruskan opo akhbasun au kosbun watu saddu dan diikat opo akhbasun au kosbun ala maudi'il kasri ke atas tempat patahnya anggota badan liyal tahima agar menjadi daging. Iya Bang, menjadi daging jatuh. Ya, dagingnya merapat ke daging.
yamsahu maka menyapu sopoman alaiha ke atas. Yang jadi apa itu? Yang jauh jadi apa? Kedudukannya Naibul fa'il. naibul fa'il Fil mudhari. ya fi'il ya khobarnya sahib. Iku menyapu sopo sohibul jabair alaiha ke atasnya adui, Jabair ke atasnya jabair bil ma'i dengan air. Illam yumkinhu jikalau tidak memungkinkan akannya jabair opo naz'uha mencopotnya li khaufi dororin karena takut kemudorotan mimma dari sesuatu sabako yang telah terdahulu opo doror wayatayammamu dan bertayamum sopo sohibul jabair orang yang memiliki perban fi wajahihi dalam wajahnya sahibul jabair wa yadaihi dan kedua tangannya kama sabaqos bagaimana telah terdahulu wa yusalli dan salatlah sapa sahibul jabair wala i'adata alaihi dan tidak ada i'adah ke atasnya in kanat jika ada opo wadu'uha meletakkannya jabirah ai jabairi perban iku ala tuhrin ke atas yang suci. Wakanat dan ada opo jabiroh iku fi ghairi a'dha'it tayammumi pada selain anggota tayammum. Wala illa jikalau jabiroh itu terdapat pada anggota tayammum ada maka ia mengulang. Wahada dan utawi ini lapas ma wahada ma dan utawi ini sesuatu ya silahnya ma qalahu yang mengatakan akannya ma sopo an-Nawawi Imam Nawawi Ar-Raudhati dalam kitab Raudhah lakinnahu akan tetapi qala berkata sopo Imam Nawawi fil Majmu'i dalam kitab Majmu' inna itlaqal jumhuri wa sesungguhnya kemutlakan jumhur ulama iku yaktadi natrapi apa ya terdahulu bukan menghukumi apa ya yaktadi menghukumi sopo jumhur ulama adamal farqi ketiadaan pemisah baina a'dha'it tayammumi di antara anggota-anggota tayamum wa ghairiha dan selainnya anggota tayamum. Wa yustaratu dan disyaratkan fil jabirati dalam jabirah perban opo an la tu'khadu bahwa tidak diambil opo jabirah min sahihin daripada anggota yang sahih illa kecuali malabudda sesuatu yang mesti minhu daripadanya anggota yang sahih li istimsaki untuk menahan walusuki untuk menahan walusuki menempel itu titik itu walusuku itu ada istaratu fil jabirah alla ta'khuda minas sahih illa ma la budda minhu lil istimsak titik wasuku walusuku adapun melengket walusuku perban yang ada obat kalau saya namanya perban ya walusuku adapun perban yang ada obat wal asobatu dan salep wal marham kalau marham baru obatnya itu kalau asobah itu blebet mungkin rusuk itu kupingnya gimana namanya rusuk perban yang ada obat kalau asobah itu blebetnya itu mungkin untuk lapisan penguatnya mungkin blebet itu perban asli perban terus untuk yang mengikat
terus marham obatnya. Wal nusuku utawi perban yang ada obatnya, wal asobatu dan perban yang untuk mengikatnya, wal marhamu dan obatnya, wanahwuha dan semisalnya, semisal nusuk, asobah dan marham, iku alal jarhi tetap ke atas luka, Bukan, ikunya nanti di itu. ala jarhi ke atas luka, kaljabi roti, Nah, iku kali jadi. iku kaljabi roti seperti perban. Iya, semuanya itu dikatakan jabiroh semuanya. Nah, kesatuan itu. Nanti ini membahas yang ingadah la ingadah nih. Ada sedikit pembahasan yang ingadah la ingadah. Kalau tayamu sahibul jabair. Ingka nawbaduha ala tuhrin. Wakanat fi ghairi a'dha'it tayammum. Kalau sholat terus tidak bisa ingadah, kalau pas meletakkannya jarang sekali ya. Kalau meletakkannya dalam keadaan suci alat tuhrim ya, terus weri a'do. Nah ini nggak usah ingadah kalau memenuhi dua syarat ini. Pas meletakkannya dia sudah bersuci dulu, terus bukan di anggota yang anggota tayamum, maka lain ingadah. Jadi tidak usah ngulangi sholatnya. Itu bersuci apa Wudhu perban dulu itu? wudhu dulu baru diperban. Tapi ini kan jarang sekali, nggak mungkin orang sempat gitu. Tapi ya ada aja, misalkan dia mau diperban tapi dia wudhu dulu, bersuci dulu. Saya pikir lukanya itu yang suci, disucikan itu. Oh ya enggak, semuanya. Alat tuhrin waduha alat tuhrin ngala lukanya ya? Enggak lah. Nih salahnya. Alat tuhrin kamilin minal hadasi. Hadasnya bukan hadas. Iya. Kan setahu saya juga ini ya. Alat tuhrin kamilin minal hadasi. Dalam mustahil mus'ah. Kalau sudah suci dari hadas, berarti dia wudhu dulu. Ini makanya jarang sekali. Tapi mungkin kalau ada dia sudah suci dulu baru diperban, terus perbannya bukan di anggota tayamum, maka dia la ingadah, nanti tidak usah mengulang sholatnya. Riwari adoit tayamum. Wa illa, kalau tidak keduanya ini maka ingadah, ya kan? Wa illa angada. Tapi ini pendapatnya siapa? Imam Nawawi dalam kitab Qadha. Tapi di kitab Majmu' inna atlaqal jumhur yaqtadi ada malfarqi ay baina a'dha'i tayammum wa ghairiha. Nah, titik sampai situ ya. Nah, ini pendapatnya Imam Nawawi yang ada di kitab apa tadi? Qadha ya. Nah, kalau pendapatnya Imam Nawawi di kitab Majmu' itu sama dengan pendapatnya jumhur ulama. Jadi tidak ada perbedaan di antara ini dihapus syarat yang ini. Aifi ada mil ingadah. Tidak ada ingadah baik dia di anggota tayamum atau tidak anggota tayamum. Bedanya di sini saja ya. Kalau syarat yang bersuci ini semuanya harus bersuci. Tapi kalau yang syarat yang kedua ini harus di anggota ini yang apa bedanya di sini. Dalam kitab Majmu' ini walaupun ini dimanapun nggak apa-apa, nggak ingat asal dia sudah suci, ya kan? Bedanya di situ. Al-baina a'dud tayammum wa ghairiha. Wala menatrapi ala ada milfarqi, tidak ada perbedaan
antara dia di anggota tayamum atau tidak. Nah, maka tidak sama-sama tidak dimakan. Berarti tayamumnya itu kalau misalnya jabirohnya itu di anggota tayamum, tayamumnya di atasnya. Tayamumnya. Tayamumnya semuanya. Iya, misalkan di sini. Berarti ya tayamum begini. Oh, di atas jabirohnya. Iya, di jabiroh semua. Iya, kan nggak kena air. Kan ini takutnya kan air saja. Kalau kepegang sedikit mungkin nggak apa-apa. Terus terusap sedikit nggak apa-apa. Itu perbedaannya di majmu' sama rodoh begitu. Kalau di rodoh dua syarat ini ya, tapi kalau di kitab majmu' nggak usah ada syarat ini. Kalau dia asal suci saja maka la imadah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatayammamu, dan bertayamum sapa sahibul jabair likulli faridatin, bagi tiap-tiap fardu, wa manzuratin, dan daripada yang dinazarkan, fala ya jama'a, maka tidak mengumpulkan sapa, fala ya jama'u, tidak mengumpulkan sapa sahibul jabair baina sholatai fardin, di antara dua salat fardu, bitayammumin wahid, bitayammumin dengan tayamum wahidin yang satu, wala baina tawafaini, dan tidak mengumpulkan di antara dua tawaf, wala baina sholatin wa tawafin, dan tidak mengumpulkan di antara salat dan tawaf, wala baina jum'atin wa khutbatiha, dan tidak mengumpulkan di salat Jumat dan khutbahnya Jumat. Khutbataiha dua Jumat, dua khutbah Jumat. Walil mar'ati, dan bagi perempuan, idza tayammamat, jika bertayamum sopo perempuan, litamakkinil halili, untuk memungkinkan halili. Maksudnya tamkin saja ya, bisa ya. Litamkinil halili. Sangat. Litamkinil halili, untuk memungkinkan al-halil. Ada yannya itu. Nah, kalau tamakun itu enggak ada yannya. Kenapa? Al-halil ini suami. Iya. Untuk memperbolehkan si orang yang halal atau suami. Litamkinil halili, untuk memperbolehkan orang yang halal, antaf'alahu, bahwa melakukannya sopo al-halil, miroron, kelawan berkali-kali. Itu ada ulil manati khobar muqaddam. Mutadanya antaf'alahu. Ulang dari walil mar'ati, dan iku bagi seorang perempuan, idza tayammamat, jika bertayamum sapa mar'ah, litamkinil halil, untuk membolehkan halilnya orang yang halal, opo utawi antaf'alahu, yento melakukan sopo al halil hu ing sopo mar'ah ing tamkinil halil, miroron, kelawan berkali-kali. Wata jama'a bainahu, dan mengumpulkan sopo mar'ah bainahu, di antara tamkin, wa bainas salati, dan di antara salat, bidzalika tayammumi, dengan satu tayamum. Wa qauluhu, dan adapun qaulnya musannif, wa yusalli, dan salat sopoman bitayammumin wahidin, dengan tayamum yang satu, masya'a minan nawafili, dan sesuatu yang menghendaki bitayammumin wahidin ing salat. Wa yusalli, dan salat sopoman bitayammumin wahidin, dengan tayamum yang satu, ing salat, sya'a, yang menghendaki sopoman ing salat, minan nawafili, daripada beberapa salat nafil, iku sakitun min ba'din nusakhi,
daripada sebagian redaksi. Jadi kalau perempuan itu boleh mana ya, kalau orang khutbah dengan sholat Jumatnya, jadi dia setelah khutbah harus tayamum dulu, terus dia di situ ya, dan tidak boleh dikumpulkan dua kefarduan. Tapi walil mar'ati ketika tayamum untuk membolehkan dijimak, maka dia boleh miroron, boleh apa? Boleh jimak berkali-kali, boleh dijimak berkali-kali lah, dengan tayamum satu. Biar apa dia tayamumnya? Terus si perempuan itu juga boleh mengumpulkan antara jimak dengan sholat. Berarti tayamum, sholat, terus bisa dijimak. Boleh. Karena jimak mungkin bukan termasuk farduan ya. Makanya boleh berkali-kali kan. Mungkin jimak ya sunnah. Jadi sebab dia kenapa ditayamum? Ya mungkin dia sudah haid, selesai haid misalkan. Oh, selesai haid. Tapi nggak ada air mungkin. Ya, makanya dia tayamum supaya cepat-cepat bisa dijimak oleh suaminya. Kalau sudah berhenti kan sudah bisa. Ya, coba. Wallahualam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.